Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantowi Ahmad Firezi dengan NIM 200591187. Kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai kasus 532 pada halaman 257 pada buku Garrison. Kasus 532, struktur biaya, titik impas, dan target laba. Milestone Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Milestone. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tiket komisi ini digunakan ketika manajemen Milestone membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Ya, ini merupakan tabel anggaran laporan laba rugi, di mana penjualannya yaitu 30 juta, harga pokok penjualan 17.400.000 rupiah, variabel 2.800.000 rupiah, margin kotor senilai 9.800.000 rupiah, di mana 9.800.000 rupiah ini didapat dari 30 juta dikurang 22.200.000 rupiah. Ini beban penjualan dan administrasi komisi 5.400.000 rupiah, beban iklan tetap 800.000 rupiah, beban administrator tetap 3.200.000 rupiah, 9.400.000 rupiah, dan hasilnya $400.000. $400.000 ini dapat dari hasil dari pengurangan dari 9.800.000 rupiah dikurang 9.400.000 rupiah. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Milestone telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Milestone memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk mempekerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Controller Milestone memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah $700.000, termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar $400.000 setahun. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan mendukung, yang mana gaji dan kompensasi karyawannya sebesar $200.000 per tahun. Untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan terhadap perusahaan akan meningkat sebesar $500.000. Selanjutnya kita masuk saja ke soalnya. Di sini diminta nomor 1, dengan mengasumsikan penjualan sebesar 30 juta dolar, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. B. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Dan C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Langsung saja kita bahas jawabannya. Jawabannya itu dibentuk dalam tabel ini, di mana penjualan 30 juta dolar, untuk yang komisi 18% 30 juta dolar, 20% 30 juta dolar juga, dan staf penjualan sendiri 30 juta dolar. Dikurang biaya variabel
Produksi untuk komisi 18% $17.400.000, 20% $17.400.000, dan staf penjualan sendiri $17.400. Komisi untuk komisi 18% $5.400.000, 20% $6 juta, dan staf penjualan sendiri $3 juta. Total biaya variabel. Total ini untuk komisi 18% $17.400.000 ditambah $5.400.000, hasilnya yaitu $22.800.000. Untuk komisi 20% $17.400.000 ditambah $6 juta, hasilnya yaitu $23.400.000. Dan staf penjualan sendiri total biaya variabelnya yaitu $17.400.000 ditambah $3 juta, hasilnya yaitu $20.400.000. Margin kontribusi untuk 18% yaitu $7.200.000, 20% $6.600.000, dan staf penjualan sendiri $9.600.000. Biaya tetap produksi, di mana komisi 18% senilai $2.800.000, 20% $2.800.000, dan staf penjualan sendiri $2.800.000. Pemasarannya untuk komisi 18% $800.000, 20% $800.000, dan staf penjualan sendiri $1.300.000. Administrasi komisi 18% $3.200.000, $3.200.000, 20% juga $3.200.000, dan staf penjualan sendiri $4.500.000. Sehingga total biaya tetapnya yaitu kita menjumlahkan dari perhitungan produksi, pemasaran, dan administrasi tadi. Sehingga untuk yang komisi 18% $2.800.000 ditambah $800.000 ditambah $3.200.000, hasilnya yaitu $6.800.000. Untuk komisi 20% $2.800.000 ditambah $800.000 ditambah $3.200.000, hasilnya yaitu $6.800.000. Dan staf penjualan sendiri $2.800.000 ditambah $1.300.000 ditambah $4.500.000, hasilnya itu $8.600.000. Untuk laba bersih operasi ini didapat dari hasil pengurangan dari jumlah margin kontribusi dikurang total biaya tetap, di mana $7.200.000 dikurang $6.800.000, hasilnya yaitu $400.000. Untuk komisi 20% $6.600.000 dikurang $6.800.000, hasilnya yaitu minus $200.000. Dan untuk staf penjualan sendiri yaitu $9.600.000 dikurang $8.600.000, hasilnya itu $1 juta. Lanjut untuk nomor 2 yaitu di mana soalnya hitunglah titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan dalam dolar untuk tahun depan dengan asumsi A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah yaitu 18%. Berarti kita langsung jawab aja. Rumusnya yaitu biaya tetap dibagi rasio MK. Biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Di mana sebelum itu kita harus mencari nilai rasio margin kontribusinya itu, di mana rumusnya itu
7.200.000 dibagi 30 juta dikali 100%, hasilnya itu 24%. Nah, berarti nilai rasio MK-nya yaitu 24%. Langsung kita cari biaya tetapnya 6.800.000 dibagi 24%, hasilnya itu 28.333 rupiah. Yang B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Di mana kita harus mencari nilai rasio margin kontribusinya 6.600.000 dibagi 30 juta dikali 100%, hasilnya itu 22%. Berarti nilai rasio MK-nya itu 22%. Langsung saja kita masukkan rumus BP, 6.800.000 dolar dibagi 22%, hasilnya itu 30.990 dolar, 9 dolar. Yang C, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Nah, kita cari rasio MK-nya yaitu 9.600 dolar dibagi 30 juta dikali 100%, hasilnya itu 32%. Nah, berarti rasio MK-nya 32%. Langsung saja kita masukkan rumusnya, 8.600.000 dibagi 32%, hasilnya itu 26.875.000 dolar, 26.875.000 dolar. Selanjutnya itu nomor 3. Mengacu pada jawaban Anda di bagian 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah 30 juta dolar dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Agar perusahaan memperoleh hasil operasi yang sama untuk kedua alternatif, yaitu rugi sebesar 200.000 dolar, maka rumusnya itu biaya tetap ditambah target laba dalam kurung rugi operasi dibagi rasio M, di mana nilai biaya tetapnya itu 8.600.000 dolar dikurang target laba rugi operasi, yaitu tadi ini ya, rugi sebesar 200.000 dolar dibagi rasio M 32%. Hasilnya itu 26.250.000 dolar. Nomor 4. Tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Ini kita pakai menginstal X, yaitu total pendapatan jualan, total biaya 1 sama dengan total biaya 2, total biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan total biaya variabel 2, biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. Rasio biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1. Sama dengan rasio biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. Berarti ini kita masukkan rumusnya 78% X ditambah 6.800.000 dolar sama dengan 68% X tambah 8.600.000 dolar. Berarti ini 78% dikurang 68%, hasilnya 10%. 10% X sama dengan 8.600 dikurang 6.800. Hasilnya 1.800 dolar. Berarti X ini didapat dari hasil dari 1.800.000 dolar dibagi 10%, hasilnya itu 18 juta dolar. Baiklah, sekian presentasi dari tugas kasus ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.